Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi yang berikutnya, yaitu kita melakukan sedikit review begitu atau ulasan terhadap dasar-dasar matematika yang sebetulnya sudah Anda pelajari di kuliah, terutama matriks dan ruang vektor dan kalkulus ya. Mungkin kalau kita review sedikit lagi, di minggu pertama begitu Anda dikenalkan begitu ya sebuah istilah yang baru yang disebut sebagai keputusan yang sifatnya terdistribusi ya. Kemudian di minggu kedua Anda diperkenalkan terhadap peran akan waktu terhadap sistem ya. Jadi intisarinya adalah dalam sistem tersebut kita memiliki evolusi ya. Kalau ini adalah T, di mana ini adalah waktu yang continuous, atau ini adalah K, atau dia adalah waktu yang sifatnya diskrit. Nah, dalam sistem multi agent nanti pendekatannya seperti yang saya sampaikan bukan lagi pendekatan yang sifatnya statik begitu, tapi dia lebih ke pendekatan yang sifatnya dinamik. Nah, untuk bisa memodelkan ini kita butuh beberapa hal dan yang terutama akan dipelajari di sini adalah yang terkait dengan waktu, di mana nanti akan saya jelaskan, sorry, terkait dengan matriks maksud saya. Nanti seiring berjalannya kuliah nanti akan saya jelaskan begitu kira-kira apakah terkaitan antara matriks dengan sistem yang ada kita pelajari ini. Ya, cuma kalau eh, mengenai hubungan eratnya sebetulnya nanti Anda baru bisa dapatkan setelah mengikuti kuliah multi agent system ini sampai akhir begitu ya. Mungkin sampai UTS begitu Anda sudah mendapatkan kira-kira gambarannya seperti apa. Nah, kalau sekarang memang lebih banyak mereview begitu ya beberapa teknik yang dipakai di dalam kuliah matriks, terutama aljabar, agent values dan lain sebagainya. Itu akan kita perlukan dalam beberapa analisisnya karena memang agak berbeda dengan pendekatan statik yang selama ini Anda pelajari banyak di kuliah penelitian operasional ya. Nah, kalau kita lihat sekarang apa kuliah kita, yang pertama di sini akan diperkenalkan dasar-dasar dari matriks begitu ya. Nah, tapi apa yang penting dari matriks tersebut bahwa dalam bidang kita dalam mempelajari sistem ini, matriks itu sebetulnya tidak lain adalah merupakan gabungan dari beberapa persamaan linear ya, di mana persamaan linear tersebut bisa kita identifikasikan dalam matriks. Nah, kalau Anda ingat begitu, dulu itu kan pada saat belajar kuliah penelitian operasional ya, misalnya Anda menuliskan sebuah permasalahan, katakanlah maksimisasi 3x1 ditambah 2x2 begitu ya. Dimana kalau kita lihat di sini x1 dan x2 itu mengindikasikan dua jenis produk yang Anda bikin di dalam perusahaan Anda. Kemudian katakanlah subjek to atau dia terbatas, misalnya saya ngarang saja nih ya, 5x1 ditambah 7x2 kurang dari sama dengan 10 gitu katakanlah. Kemudian kalau kita lihat lagi mungkin katakanlah 3x1 min 2x2 kemudian kurang dari sama dengan 5 dan seterusnya ya. Nah, memang awalnya Anda diperkenalkan begitu di dalam bentuk yang kita sebut seperti ini. Mungkin istilah saya tidak tahu ya apakah ini istilah baku atau tidak, tapi disebut sebagai bentuk yang sifatnya aljabar. Nah, seiring berjalannya waktu Anda tahu bahwa paling tidak kalau saya mengambil satu kotak yang di sini, kotaknya tersebut bisa kita ambil sebagai koefisien teknis atau koefisien pembatas dan bisa kita tuliskan 5, 7, 3, min 2 dan seterusnya. Kemudian kotak yang di sini saya tuliskan dia sebagai pembatas ruas kanan begitu. Ini adalah 10, 5 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dengan cara seperti itu kita sudah mentransformasi suatu hal yang dalam sistem persamaan linear itu yang awalnya berupa aljabar menjadi berupa vektor ya. Itu merupakan satu apa tuh namanya? Satu keuntungannya sendiri begitu ya. Kalau kita lihat, nah di sini sekarang bagaimana kemudian kaitannya kalau dengan kuliah multi agent sistem ini? Ini tentu saja juga ada apa tuh namanya? Ada keterkaitannya ya, nanti bagaimana Anda bisa apa tuh namanya? Anda bisa mempergunakan beberapa teknik yang ada di dalam matriks ini.
Ya, jadi yang pertama kita akan memperkenalkan lagi kira-kira bagaimana kalau keterkaitannya dengan apa? Dengan masalah apa? Dengan masalah sistem persamaan linear. Kemudian berikutnya untuk bisa mengerjakan sistem persamaan linear tersebut Anda tentu saja akan memerlukan begitu ya. Anda akan memerlukan beberapa teknik begitu. Nah, tekniknya itu disebut beberapa operasi matriks ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sekarang yang berikutnya adalah kita akan diperkenalkan juga kepada beberapa masalah begitu ya, vektor terutama. Bagaimana kemudian vektor di dalam ruang R pangkat N. Jadi kalau R pangkat 2 ya berarti hanya ada dua koordinat begitu atau dua sumbu di dalam vektornya tersebut ya. Kemudian kalau R pangkat N ya berarti lebih dari dua sumbu. Nah, kenapa kita diperkenalkan seperti itu? Ingat ya, permasalahan kita adalah permasalahan agent base begitu ya. Dimana dalam permasalahan agent base itu tentu saja banyak sekali agent gitu yang dia saling terdistribusi. Nah, Anda bisa bayangkan kalau banyak agent gitu, padahal dalam satu agent saja tidak hanya mengambil satu keputusan begitu ya, katakanlah. Kalau saya punya 4 agent gitu, satu agent mengambil dua keputusan saja, saya sudah punya 8 keputusan. Nah, bagaimana kemudian saya bisa memodelkan? Kalau saya tidak memodelkan dalam bentuk vektor begitu, saya rasa akan menjadi sulit sekali begitu ya. Nah, kemudian apa lagi hal yang bisa kita pelajari di kuliah kita kali ini? Ada juga yang disebut sebagai, ini saya hanya melakukan review ya sebetulnya, karena materinya sudah Anda dapatkan pasti pada saat kuliah matriks dan ruang vektor, yaitu bagaimana kita memperoleh agent values dan juga agent vector. Nanti akan diperkenalkan terlebih dahulu konsepnya dan juga beberapa teknik begitu yang mestinya sudah Anda kuasai, dan bagaimana ini nanti aplikasinya di dalam pemodelan dinamis ya. Dan terutama kalau saya perkenalkan di sini kira-kira dalam bentuk stability itu seperti apa begitu ya. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi sekarang, ini merupakan literatur yang dipakai di kuliah kita kali ini. Yang pertama adalah ini adalah buku tentang aljabar linear yang dulu Anda pakai pada saat kuliah matriks dan ruang vektor gitu ya, dari Anton dan Rores begitu. Dan yang berikutnya adalah tentang kuliah sistem feedback begitu ya. Ini merupakan satu buku yang cukup terkenal di bidang dynamical modeling. Silahkan dibaca dan ini akan banyak manfaatnya ya. Selanjutnya kita akan mengikuti kuliah ini dan kita akan mulai dari awal, dari mulai basic of matrix, kemudian masuk ke general vector space seperti apa, dan agent values dan agent vector dan seterusnya.